Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang sedang cegukan saat puasa ini? Kalau hari-hari biasa ya nggak puasa kan, kalau cegukan bisa minum ya untuk mengatasinya. Salah satu cara mengatasinya. Kalau puasa kan nggak mungkin ya kita minum ketika cegukan, ya malah batal puasanya. Cegukan saat puasa ini banyak dialami oleh orang ya. Kalau ketika cegukan, hi gitu ya, gitu dan sebagainya lah. Nah itu tentu nggak nyaman ya, bikin perut sakit, kemudian bikin nggak nyaman mau aktivitas, kemudian juga mau ngapa-ngapain ya terganggu. Nah cegukan ini bisa saja ya dialami oleh teman-teman di rumah. Nah cegukan saat puasa ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Misalkan ya ketika menelan udara. Nah misalkan teman-teman ya makan terlalu cepat ataupun minum terlalu cepat, ataupun berbicara sambil makan ketika sahur ya. Nah ini cenderung ya udara itu tertelan secara tidak sengaja. Nah kalau seandainya udara tertelan ya, apalagi kalau banyak, ini bisa meningkatkan ya tekanan pada perutnya, kemudian merangsang diafragma. Akhirnya apa? Bisa memicu kontraksi ya yang tidak disengaja, akhirnya cegukan. Yang kedua, makanan ataupun minuman tertentu. Nah ketika teman-teman misalkan makan pedas ya, karena suka nih makan pedas ya, kemudian minuman berkarbonasi, bersoda ya. Nah minuman-minuman ini bisa mengiritasi diafragma, bisa merangsang diafragma. Akhirnya apa? Bisa muncul cegukan. Begitu juga misalkan minum ataupun makanan yang terlalu panas, terlalu dingin ya, itu bisa merangsang suhu-suhu yang ekstrim tadi, bisa merangsang cegukan juga. Yang ketiga, perubahan pola pernapasan. Nah teman-teman ya, pola pernapasan normal ya itu teratur ya, teratur. Nah kemudian karena ada masalah tertentu, terjadi perubahan pola pernapasan, misalkan narik napasnya jadi pendek-pendek, jadi cepat-cepat ya, ataupun ya intinya terjadi perubahan pola pernapasan teman-teman dari biasanya. Nah ini juga bisa akhirnya mempengaruhi fungsi diafragma, akhirnya jadi cegukan. Yang keempat, stres dan keletihan. Nah teman-teman misalkan sedang mengalami stres fisik ya, ataupun masalah emosional. Nah ini teman-teman bisa mengaktifkan saraf ya, saraf yang merangsang nanti ataupun yang mengontrol diafragma. Akhirnya apa? Bisa menyebabkan kontraksi yang tidak disengaja, akhirnya cegukan. Yang kelima, asam lambung. Nah asam lambung ini juga bisa menyebabkan cegukan ya pada orang-orang yang kena GERD ya, gastroesophageal reflux disease ya. Jadi dia ketika asam lambungnya reflux ya, nah ini bisa merangsang ya sistem dari diafragma, mengiritasi akhirnya ya saluran-saluran di pencernaan, akhirnya teman-teman ini cegukan. Yang terakhir, kehamilan. Nah bagi ibu hamil ya, berpuasa ini bisa menjadi penyebab cegukan. Kenapa? Ya karena memang ketika rahim ukurannya makin besar ya, tentu ini rahim ya bisa menekan diafragma, apalagi ada perubahan hormon ya selama hamil. Nah jadi bisa memicu ya nanti akhirnya apa, reflux asam lambung, kemudian bisa merangsang dari diafragma, akhirnya cegukan. Dok, gimana cara mengatasi cegukan saat puasa? Nah yang pertama itu memeluk lutut. Nah teman-teman ya, posisinya itu bisa memeluk lutut, tarik lutut ke dada, jadi seperti ya sambil duduk, sambil jongkok gitu ya. Nah itu condongkan tubuh ke depan, nanti tahan sampai 1 menit. Nah supaya nanti memberikan tekanan pada diafragma sehingga bisa membantu menghentikan cegukan. Yang kedua, bernapas secara perlahan dan dalam. Teknik tarik pernapasan sedalam-dalam mungkin, kemudian secara perlahan ya, ini membantu merelaksasikan diafragma. Akhirnya apa? Supaya pernapasan lebih rileks, kemudian cegukan hilang. Nah teman-teman bisa ya tarik napas dalam-dalam, tahan 10 detik, kemudian hembuskan perlahan ya. Nah ini bisa diulangi 3-4 kali ya, sampai teman-teman merasa lebih nyaman. Yang ketiga, pakai kantong kertas. Jadi pakai teknik kantong kertas ini ya sudah banyak ya dilakukan dan berhasil. Nah jadi cari kantong kertas, yaitu kemudian masukkan kantong tadi ke depan mulut dan hidung. Nah lalu tarik dan hembuskan secara perlahan ya. Jadi ini supaya meningkatkan kadar karbon dioksida dalam darah sehingga membantu meredakan cegukan. Kalau kantong plastik gimana? Ya sebaiknya kantong kertas ya lebih disarankan. Yang keempat, tutup hidung dan mulut. Cara yang keempat ini bisa mencubit hidung, jadi supaya nggak ada udara masuk ya, kemudian mulutnya ditutup. Nah teman-teman ya bisa menghembuskan napas ya dengan kuat ya selama 10-15 detik ya, seperti teman-teman ingin meniup ya, ingin meniup. Nah jadi teman-teman ya ini meningkatkan tekanan pada
dada. Jadi bisa membantu meredakan cegukan. Yang kelima, menekan lidah. Nah, teman-teman ya, lidahnya bisa dijulurkan, kemudian ditekan, ya ditarik ya sebanyak 1-2 kali. Nah, ini juga bisa membantu menghilangkan cegukan. Yang keenam, kelola stres. Jadi saat puasa jangan sampai stres, tetap tenang, kelola stres dengan baik. Ya, misalkan meditasi, lakukan kegiatan yang bermanfaat, menyenangkan, misalkan ya, ngaji misalkan, supaya pikiran lebih tenang, ya, supaya mengurangi stres, supaya juga bisa meningkatkan kesadaran diri ya. Nah, ini untuk membantu menghilangkan cegukan. Kemudian teman-teman ya, kalau sudah digunakan cara-cara tadi tapi cegukan masih saja, apalagi sudah berlangsung 48 jam ya, artinya udah 2 hari, ya sebaiknya konsultasikan ke dokter. Nah, gimana cara mencegah cegukan, dok? Ya, cara mencegah cegukan, ya kita balik lagi ya penyebabnya ya. Jadi teman-teman kalau makan itu ataupun minum ya secara perlahan, jangan buru-buru, jangan cepat-cepat supaya tidak tertelan udara. Kemudian usahakan kalau makan dan minum itu jangan suhu yang terlalu ekstrim ya, panas sekali ataupun dingin sekali ya. Jadi suhu-suhu yang normal saja. Begitu juga ya, hindari makanan pedas, kemudian minuman bersoda ya. Nah, jadi ini juga sebagai salah satu cara untuk mencegah cegukan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Mau bahas apa lagi silahkan tulis di kolom komentar saja. Sampai ketemu lagi, salam sehat, sampai jumpa.